Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sains dalam Al-Quran yang beranggotakan Nani Nurfaiza dan Abil Adirena akan sedikit menjelaskan mengenai keteraturan alam semesta. Materi yang pertama yaitu ukuran alam yang serba sesuai. Jika jarak bumi terlalu dekat dengan matahari, maka suhu bumi akan tinggi dan semua air yang ada di bumi akan menguap. Jika jarak bumi dan matahari terlalu jauh, maka suhu bumi akan rendah dan air yang ada di bumi akan menjadi es. Kemiringan bumi sebesar 23,5 derajat merupakan sebuah anugerah bagi kehidupan di bumi. Sebuah ukuran yang sangat ideal dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Karunia Allah mengenai penetapan ukuran segala sesuatu di bumi dan langit dinyatakan dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Salah satu contoh rahmat Allah yang luar biasa bagi manusia adalah adanya oksigen untuk keperluan bernapas. Kandungan oksigen di udara adalah sekitar 21%. Diketahui bahwa udara normal mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% karbon dioksida. Komposisi udara seperti itu membuat kita mudah bernapas, buah-buahan cepat masak, dan umbi-umbian dapat bertahan lama. Keteraturan alam juga dapat ditemukan pada ukuran yang lebih besar, misalnya dalam skala tata surya. Jika kita perhatikan, ukuran bulan dan matahari tampak sama dilihat dari bumi. Sebenarnya matahari jauh lebih besar, namun kelihatan kecil karena jaraknya yang jauh dari bumi. Interaksi yang ideal antara bumi, bulan, dan matahari juga berdampak pada kehidupan di bumi. Misalnya pada fenomena pasang surut air laut, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Keteraturan ukuran juga diciptakan pada material yang ada di alam semesta. Jenis material yang beragam dengan karakteristik dan ukuran yang tepat sangat bermanfaat bagi manusia. Semua material yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan karakteristiknya. Hal tersebut merupakan sebuah anugerah yang tak terhingga bagi manusia. Materi yang kedua adalah pola keteraturan alam semesta. Keteraturan pola dapat diamati di alam semesta dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Telah dijelaskan bahwa dimensi tubuh manusia mengikuti keteraturan tertentu. Misalnya sesuai bilangan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Pola keteraturan yang bisa kita lihat di alam yaitu pada jumlah kelopak bunga yang sesuai dengan bilangan Fibonacci. Pada jari tangan manusia juga mengikuti pola bilangan Fibonacci, misalnya pada jumlah jari dan ruas jari. Dapat dilihat di gambar yang telah ada di PowerPoint. Pola yang juga mengikuti bilangan Fibonacci yaitu pada luas daerah yang dibentuk berdasarkan bilangan tersebut. Jika persegi dengan panjang sisi mengikuti bilangan Fibonacci, maka akan diperoleh seperti gambar di bawah ini. Keteraturan alam semesta juga dianalisis berdasarkan rasio emas, yakni 1,618. Bilangan tersebut adalah perbandingan bilangan Fibonacci ke N plus 1 dengan bilangan N. Selain perbandingan golden ratio, ternyata alam juga mengikuti golden angle seperti pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat bahwa
posisi daun seimbang atau tidak tumpang tindih satu sama lain. Materi yang ketiga yaitu karakteristik air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup. Anomali air merupakan rahmat bagi kehidupan di bumi. Mengembangnya volume air pada suhu 0 derajat Celcius menyebabkan massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air yang suhunya 4 derajat Celcius. Adapun karakteristik air menurut Effendi, yakni yang pertama, air berwujud cair pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kedua, perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpanan panas yang sangat baik. Yang ketiga adalah air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Yang keempat, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi dan merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Materi yang keempat adalah keseimbangan alam. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kamu. Makna umum ayat di atas adalah bahwa Allah menciptakan dan meninggikan langit dengan menghubungkan antara bagian-bagiannya dan menjaga keseimbangannya pada poros masing-masing tanpa tiang yang terlihat, karena tiang-tiang itu memang dijadikan oleh Allah tidak terlihat. Dari perspektif sains modern, tiang yang tidak terlihat dapat digambarkan semacam field force yang bekerja sesuai dengan hukum tertentu untuk menjaga keseimbangan alam dan menahan benda langit pada porosnya serta mencegahnya dari ketergelinciran di angkasa luar atau jatuh menimpa yang lain. Sains modern baru berhasil menemukan fakta tentang keseimbangan benda-benda langit ini sekitar 1000 tahun setelah Al-Quran diturunkan, yaitu ketika Isaac Newton menemukan hukum gravitasi antar kelompok benda pada tahun 1667 untuk menafsirkan gerakan planet di sekitar matahari dan gerakan bulan di sekitar planet. Kemudian, eksperimen ilmu membuktikan kebenaran hukum tersebut. Berdasarkan hukum itu, kemudian ditemukan banyak temuan yang membantu umat manusia dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan penelitian tentang luar angkasa dan peluncuran satelit yang berputar mengelilingi bumi pada poros yang berbeda-beda sesuai maksud dan tujuan pembuatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.